tema pada pagi hari ini adalah jangan merusak. Mungkin ini berkaitan juga dengan musibah yang baru saja menimpa bangsa kita kemarin. Anda juga mungkin mau bertanya, Anda juga mau konsultasi langsung. Silakan langsung dengan Ustaz Danu ya, Ibu Rahmi. Penyakit saya darah tinggi, tangan selalu semutan. Ya, terus suami saya sakit juga, namanya Faisal. Tetangganya ada yang sakit nggak, Bu? 73 tahun. Ya, mukanya denyut-denyutan. Terus apa? Apa yuk? Apa? Napasnya selalu sesak. Sekarang lidahnya itu berat untuk berbicara. Ya, saya mohon solusinya, Ustaz. Ibu umurnya berapa? Saya umurnya 62. Oh, masih tuaan Ibu 2 tahun sama saya. Saya 60 tahun. Ibu, Ya. Ya. saya mau ngomong apa ya? Lah, saya aja yang ngomong Pak Ustadz. Bu, Iya. silakan langsung dengan Ustaz Ini Danu bapaknya ya. udah 1 tahun nih, matanya juga katarak. Pak Faisal matanya juga katarak. Jadi tambah Matanya banyak juga. pagi yang ditanyain. Tetangganya ada yang sakit nggak, Bu? Kok tetangganya Pak Ustadz yang Ada. ditanya? Oh, ada. Siapa namanya? Tetangganya ada anaknya sakit sih. Dijawab serius loh Pak Ustadz. Bu Rahmi, Ya. bercanda Ibu serius bener jawabnya. Oke. Iya. Bu, Ibu masih semutan tangannya Bu? Masih dua-duanya semutan. Oh iya, sebentar ya Bu ya. Ya. Oke, jangan serius-serius dong Bu. Oke, silakan. Iya, Ibu. Saya mau. Jadi lupa semuanya. Habis Ibu tanya, saya sakit Iya. ini, suami saya ini. Pusing saya jadinya. Mana yang mau saya jawab? Oke, Ibu. Kalau Iya, ini yang terima kasih, Ustaz. Loh, belum saya jawab. belum dijawab. Iya, iya. belum. Aduh, pusing saya. Ibu, Terima kasih, Ustaz. kalau tangan kesemutan ya, Ya. kemudian tensi Ibu tinggi Ya. tadi ya, kalau nggak salah ceritanya tadi ya. Iya. Oh ya, kalau ini saya jawab tensinya dulu deh yang tinggi ya Bu ya. Kalau Ya. tensinya tinggi itu berarti ada beberapa hal yang dulu Ibu itu sering lakukan. Pertama, Iya. yang pertama kalau mengerjakan sesuatu itu keburu-buru maunya. Yang kedua, Iya. kalau ada masalah itu cepet jengkelnya. Ibu yang mana? Yang pertama keburu-buru atau gampang jengkel? Ibu yang mana? Pilih yang mana? Iya, dua-duanya, Ustaz. Oh, dua. Milih kok dua-duanya sih. Ya Allah. Dua-duanya. Wah, sudah hafalnya. Jadi cara bicara itu udah ketahuan. Itu yang akan menjadikan adrenalinnya Ibu, itu hormon di darah situ itu proaktif istilahnya. Wah, ini kayak orang dokter aja saya cerita ya. Itu aktif sekali sehingga tensinya itu tinggi. Itu kalau menurut para dokter saudara kita, itu biasanya beliau menyuruh makan obat terus seumur hidup Iya, biasanya. benar. Ya, nah, menurut cara-cara Islam, insya Allah itu bisa, tapi Ibu harus kembali ke jalan Allah. Tadi sempat saya ceritakan, kalau melakukan sesuatu keburu-buru, satu, itu harus belajar untuk dihilangkan. Jadi kalau melakukan sesuatu tenang, karena ketenangan, kehati-hatian itu dianjurkan di dalam Islam, juga kan keburu-buru. Nah, keburu-buru ini salah satunya adalah sifat setan. Itu jangan dilakukan Ibu, ya. Itu satu. Kemudian kalau menjalankan sesuatu kalau nggak cocok jangan jengkel, itu juga sama ya. Itu akan menjadikan tensi itu tinggi. Tuh. Kemudian, nah kalau tangannya merasa kesemutan, tadi kesemutan nggak Bu? Tadi kemarin kesemutan kan? Iya. Oke, kalau udah lama, ada 3 tahun, Ustaz. Oh, 3 tahun kesemutan. Oke, saya akan Iya. bertanya pada Ibu. Saya akan memberikan penjelasan pada Ibu. Kalau tangan kesemutan itu berarti dulu pada waktu Ibu itu menjalankan pekerjaan, melakukan aktivitas sehari-hari,
Ibu relatif banyak ngomel, betul apa enggak, Bu? Bu, Bu, Iya. Ibu Rafi, ini Iya, Rahmi, ngomel. Rahmi. oh Rahmi. Ibu Rasmi. Rahmi Ahmad. Rasmi. Rahmi. Kalau Raffi Ahmad, kalau Rahmi Afat. Lah, Iya Ibu, bener besok. Ya. Dulu kalau mengerjakan sesuatu dulu itu pakai ngomel nggak dulu? Dulu. Ya, iya kali Ustaz. iya kali kata Ya Jawa. kali kok pakai kali sih. Oke Ibu. Ya ada pakai ngomel karena nggak sesuai dengan apa? Keinginan dengan Ibu. kita. Iya, biasa kalau orang mah nggak sesuai. Makanya Maria tuh dibom karena nggak sesuai dengan keinginan yang ngebom. Iya, semuanya nggak sesuai. Jangan, pokoknya belajar untuk tidak, ya. Tidak belajar untuk tidak lah, ya. Ibu mau belajar untuk menjalankan pekerjaan baik itu yang baik itu dengan tidak jengkel, tidak ngomel. Insya Allah mau nggak Bu Rahmi? Insya Allah mau Ustaz. Insya Allah mau ya, bener nih lillahi ta'ala ya. Iya benar. Alhamdulillah, jangan Iya. tinggalkan sholat 5 waktu, jangan tinggalkan ya. Insya Allah enggak. Ya, Oke. Alhamdulillah. Oke, saya mau tanya. Tadi kemarin itu kan semutan. Sekarang saya mau tanya, karena Ibu janji pada Allah Ta'ala, pagi ini benar-benar janjinya Ibu itu dinilai oleh malaikat raqib kalau memang sudah benar, dan malaikat hafazah yang akan menyampaikan benar-benar pada Allah Ta'ala. Saya mau tanya, Ibu Rahmi, tangannya yang semutan berkurang atau sudah malah sembuh sekarang Bu Rahmi? Sembuh belum berkurang. Tapi berkurang. dikit. Ada berkurang. Berkurang ya, kalau Jadi berkurang. waktu bangun tidur agak kaku gitu. Oh gitu. Oke, kalau sudah berkurang Iya. Ibu bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, Ibu walaupun belum dikasih kesembuhan total, Ibu bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Karena harus ingat, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita diberi nikmat walaupun sedikit oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur, insya Allah Allah akan melebihkan nikmat lagi, sehingga janji Ibu tidak jengkel dalam melakukan pekerjaan. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan kesembuhan dan bisa menjadikan syiar Ibu nanti di lingkungan Ibu, ya Bu. Amin. Amin, mudah-mudahan manfaat. Amin. Iya, cepat sehat lagi ya Bu Rahmi. Oke, setelah ini mungkin kami akan menjawab beberapa SMS atau juga memberikan kesempatan kepada jamaah yang sudah hadir untuk bertanya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Bengkel Hati. Ya, pemirsa Bengkel Hati yang berbahagia, kalau tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana cerita Ibu Rahmi, semutan dan sakitnya sudah cukup lama, tapi begitu ikhlas dan juga tulus memohon ampun, alhamdulillah sakitnya berkurang. Nah, itu mungkin kunci yang harus kita pelajari, bahwa kalau kita ikhlas memohon ampun dan berjanji tidak mengurangi, insya Allah malaikat akan mencatat, begitu ya Pak Ustadz ya. Dan juga laporan kepada Allah untuk mencabut musibah kita, begitu kurang lebih. Iya, memang makanya kalau Allah menceritakan bahwa suatu yang diinginkan oleh Allah itu pasti bisa, kun fayakun, itu memang terjadi dan terjadilah. Itu kan sebenarnya ada para malaikat di sekitar kita yang mencatat, betul-betul mencatat. Jadi kalau saya insya Allah ya, kalau saya sih meyakini bahwa kalau kita menyadari bahwa di sini ada kanan kita ada raqib, kiri kita ada atid. Kemudian yang kita ingat adalah jangan sampai atid itu mencatat bagaimana caranya. Setiap kali kita itu berbicara, bagaimana caranya berbicara kita tidak menyakiti orang lain. Ini atid ini nanti bukunya tidak pernah ganti. Karena nggak ada yang ditulis. Nggak ada yang tulis, dari kosong bersih. Jadi kalau gimana kita itu agar raqib mencatat terus, ayo kita melakukan kebaikan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala melalui sunnah Rasul, kan jelas. Iya. Salah satunya diceritakan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jadi ini benar-benar dari firman Allah Ta'ala yang artinya sungguh rahmat Allah itu amat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Makanya kalau kita benar-benar kita itu pingin atau kita itu taat pada Allah Ta'ala, kita belajarlah bagaimana kita berbicara itu orang itu senang. Bukannya kita itu umpamanya maaf ya, ngerti agama, ngerti teori agama, tapi mah diem, ditanyain diem, nggak suka, jengkel, nggak ini, enggak, biasa aja. Karena penilaian ini nanti yang nilai Allah Ta'ala. Kalau memang ilmu itu bisa kita sebarkan dengan baik,
ya insya Allah Raqib itu menulisnya terus-menerus. Iya. Apalagi ilmu yang teori yang kita ketahui itu kita aplikasikan. Kalau Kita mamanya laksanakan kita juga, ya. ingin mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, berarti berbuat kebaikan. Ini salah satu. Ya. Ya kita coba dari mulai tutur kata kita, mulai dari cara bersikap kita, mulai dari kita bisa menghargai orang lain, siapapun orang itu. Saudara kita seiman maupun yang belum seiman. Ini saya ceritakan belum seiman. Karena semuanya masih ada kesempatan untuk kembali Masih ke jalan bisa, Allah, kan begitu ya? Betul. Belum, jadi kita harus hormat aja. Ya. Kalau orang lain yang belum seiman dengan kita tahu kita itu bisa menghormat, dan dia benar-benar takjub dengan perilaku kita, oh ini malah bisa mengikuti. Nah ini Insya salah Allah. satu hal yang namanya syiar. Jadi kita cobalah berbuat kebaikan. Nah, itu dia. Mari kita sama-sama berbuat kebaikan seperti saya ingin berbuat kebaikan nih Pak Ustadz nih. Amin, amin. Ingin bukannya gibah nih Pak Ustadz, tapi saya mau menemui jamaah yang ada di belakang, boleh ya Pak Ustadz ya? Iya, iya. Iya. Jangan jengkel loh Pak Ustadz. Iya. Permisi Pak Ustadz. Iya. Jangan ditinggal saya Mas Bayu, takut saya di sini. Jangan, nggak apa-apa. Loh kok nggak apa-apa gimana? Sebentar, saya awasin dari jauh Pak Ustadz. Permisi Pak Ustadz, permisi Pak, Mas ya Pak. Saya mau memilih jamaah yang sudah ada di sini, yang bisa bertanya dan konsultasi langsung dengan Ibu Haja Inah. Betul, oke silakan. Ini Pak, saya tuh sakit kaki nih Pak. Enggak, Kaki gitu dari kan? lutut sampai pinggang tuh sakit, tangan kesemutan. Kolesterolnya tuh Pak tinggi. Saya mohon solusinya dari Bapak. Oh gitu. Tadi tanya apa ya? Lah, kolesterolnya tinggi Pak Ustadz, suka semutan, Tangannya kesemutan, Tangannya kesemutan. pinggang dan kaki kanan tuh sakit Pak. pinggang dan Kalau Harusnya- tangan yang kesemutan ya sebelah mana? Kanan juga. Stroke nanti Bu, bisa-bisa. Astagfirullahaladzim. Ya, oke. Ibu udah ke dokter, Udah. sudah dikasih obat, Udah, tapi dinasihatin sama Pak dokter. Udah. Tapi masih tetap sakit Pak. Masih Ke dokter berapa kali? Paling cuma 2 kali, jangan Enggak, dong. udah lama Pak. Oh, udah lama. Udah lama. Oh. Ada 2 tahun sih Pak. 2 tahun. Iya. Continue ke dokter ya? Iya. Ya Oh. kalau sakit ya ke dokter gitu. Iyalah, masa ke dukun, janganlah ke dukun ya. Sakit itu ke dokter. Kalau sudah mentok, habis uangnya nanti ke bengkel hati. Loh, terbalik seharusnya Pak Oh, Ustadz. kebalik ya. Harusnya sebelum habis uangnya ke bengkel hati dulu, plus sedekah kan gitu. Ya, iya insya Allah. Ibu, saya mau jawab. Iya, Kalau yang tangan kanan sakit, semutan, pinggang, sama lutut kanan, ini saya bisa memperkirakan ibu itu pasti hobinya juga marah, apa-apa yang nggak sesuai dengan keinginan ibu. Walaupun ibu mengajak dalam keluarga itu suatu kebaikan, tapi ibu pasti pakai marah ya. Kok Dulu, senyum Pak. aja sih? Dulu Pak. Oh, dulu. Lah bilang iya gitu kok susah sekali sih. Pakai dulu, kalau sekarang memang enggak ya. Oh ya enggak ding, sekarang kan baru di Masjid Anida jadi enggak mungkin marah. Gimana, Tapi Pak? kalau nanti pulang ke rumah, Allah walam saya enggak tahu. Ibu itu yang bikin tangan itu yang membuat tangan ibu semutan. Ya itu kalau mengerjakan sesuatu pakai ngomel-ngomel. Ya baik sih yang dikerjakan, tapi dulu. Karena ibu kan nggak mau ngakuin kalau Iya. ini ya. Dulu itu kalau ngerjain sesuatu pakai ngomel, jangan. Ibu ini kayak tadi ibu siapa tadi? Rahmi ya, Ibu Rahmi. Sama mengerjakan, tangan itu digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Kalau tangan itu ada trouble, semutan, berarti kalau dokter ada penyempitan pembuluh darah pada pembuluh darah di leher, di tulang yang kesekian itu menyempit atau terjepit atau sarafnya kejepit atau apa saya tidak tahu ya. Tapi intinya tangan itu untuk melakukan pekerjaan. Kalau pekerjaan yang dilakukan itu baik berarti arahnya ke kanan. Kalau pekerjaan itu baik tapi pakai marah ya semutan. Paham? Insya Allah paham ya Bu. Berarti kalau mengerjakan sesuatu jangan, baik itu yang baik, pokoknya jangan jengkel, jangan ngomel, jangan marah. Udah itu aja kuncinya ya. Kemudian kaki juga sama. Kalau kaki lututnya itu sampai pinggang sakit, Iya. yang paling sakit yang di lutut apa yang di pinggang? Yang kaki kanan Pak.
Iya, kaki kanan kan. Yang paling sakit. Lutut berarti. Bu? Lutut. Oh, lutut. Yang paling sakit lutut apa pinggang kok kaki kanan? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Apanya dua-dua? Oh ya lutut, Lutut iya, sama pinggang juga iya. Kalau pinggang berarti ini ada permasalahan keluarga yang ibu sering menjadi jengkel. Kalau di sini masih sakit berarti jengkelan ibu itu biasanya pada bapak. Nah. Punya suami enggak sih? Punya. Berapa suami? Satu. Berarti kalau di pinggang ini ke bawah, ini urusannya dengan keluarga, ya. Ibu ada kejengkelan yang disimpan. Nah, di situ itu ada jengkel di dalam keluarga yang disimpan. Nah, jengkel yang disimpan di dalam keluarga itu kalau sama anak nggak mungkin. Biasanya kalau sama anak pasti ngomel kan gitu ya. Kalau sama suami bisa. Jadi karena takut sama suami, jengkelnya disimpan. Betul begitu, Ibu? Iya. Oh iya, benar Iya, nih. Benar. Kira-kira suaminya nonton nggak di Cirebon? Nonton, Pak. Bilang dong, minta maaf. Ini demi kesembuhan ya. Ini demi kesembuhan ibu. Ibu tenang, jangan senyum, hadap ke kamera. Kemudian minta maaf kepada Bapak dengan tulus. Mudah-mudahan sakit pada pinggang belakang sama lututnya insya Allah bisa disembuhkan oleh Allah. Amin. Silahkan. Minta maaf, Silahkan Bu. minta maaf sama suami, sebutkan namanya dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang baik. Silahkan. Bapak, saya minta maaf ya Pak. Barangkali saya dulu pernah kesal sama Bapak. Saya mohon maaf. Semoga saya sakitnya bisa sembuh. Sudah Ibu? Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah benar-benar mengampuni kesalahan Ibu ya. Saya mau tanya Ibu, tadi pinggangnya kerasa sakit, kemarin sakit ya. Sekarang gimana sekarang? Pinggangnya gimana sekarang? Lumayan. Hah? Iya Pak. Pakai mic coba gimana? Iya Pak. Enakan? Iya. Kalau enakan gimana? Bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya pura-pura jadi suami Ibu. Ibu, mulai sekarang jangan marah-marah lagi sama Bapak. Iya Pak. Bapak kan hanya sekedar ujian bagi Ibu. Kita yang rukun ya Bu. Iya. Kalau kita mendidik anak-anak kita jangan pakai marah dan benci ya Bu. Gitu ya, jawabannya Bapak seperti itu insya Allah ya. Ibu, siapa namanya? Ibu Ina. Haja. Ibu Ina, tadi pinggangnya alhamdulillah sudah enakan. Makanya di sini ini kan benar-benar nih. Ini kan ibaratnya reality show kan gitu ya. Jadi saya tidak main-main. Ini adalah perkara Allah Ta'ala. Jadi Ibu tulus, insya Allah Allah akan mengambilnya. Sekarang saya tanya, Amin. lututnya yang tadi ikutan sakit sekarang gimana? Berkurang? Kurang Pak. Benar nih? Iya. Berkurang sakitnya, Bu. Hilang lututnya? Loh, Oh, hilang ya? Sakitnya Pak. Hah? Sakitnya. Oh, sakitnya hilang ya. Iya. Bilang apa sama Allah lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, makanya di sini saya ceritakan, yakinlah dengan Islam ya. Yakinlah dengan apa yang sudah ditulis Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yang sudah dilakukan Rasul dalam sunnahnya. Ayolah kita semuanya umat Islam di Indonesia khususnya dan juga di dunia, ayo kita kembali pada fitrah kita yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan tidak ada bencana lagi. Ini kan bencana nih ceritanya, bencana seseorang. Kalau Indonesia mau tidak ada bencana, ayolah seluruh umat Indonesia jadi orang baik semuanya, dari mulai rakyat sampai pemimpinnya. Mudah-mudahan tidak ada bencana, amin. Oke, mudah